Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rohmanan MTHI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi akidah akhlak dan teman-teman kelas PIE yang berbahagia. Kami dari kelompok 15 yang terdiri dari saya sendiri, Nurul Aulia, dan rekan-rekan saya yaitu Dewita Sekarwangi, Tiara Nurul Mawadah, dan Evi Cahyani Ruslin akan mempresentasikan tentang sikap kreatif dan ujub. Adapun submateri yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, anjuran Islam dalam menanamkan sifat kreatif. Yang kedua, kiat-kiat memunculkan sifat-sifat kreatif. Yang ketiga, definisi ujub. Yang keempat, penyebab ujub. Yang kelima, cara menghindari sifat ujub. Dan yang keenam, cara mengobati sifat ujub. Baik, langsung saja memasuki penyampaian materi pertama dan kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama tentang anjuran Islam dalam menanamkan sifat kreatif. Kreativitas itu dapat diartikan sebagai yang pertama, kemampuan dalam menanggapi dan memberikan jalan keluar dalam segala pemecahan masalah yang ada. Yang kedua, yaitu kemampuan melibatkan diri pada proses penemuan untuk kemaslahatan. Yang ketiga, yaitu kemampuan intelijensi, gaya kognitif, dan kepribadian atau motivasi. Dan yang keempat, kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, kreativitas ini didasari dengan beberapa hal. Yang pertama, kelenturan atau flexibility. Yang kedua, yaitu kelancaran, kecakapan, dan kepandaian. Inti dari kreativitas ini sendiri yaitu mampu untuk menemukan kebaruan dan mampu untuk mengatasi masalah dengan gemilang. Dan dalam kreativitas inilah pribadi seseorang selalu berpikiran positif untuk menemukan hal yang baru dengan menciptakan proses atau sistem dan produk. Dan kesemuanya ini nantinya akan menemukan konsep atau cita kreatif pada diri seseorang. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada kreativitas ini yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang kreatif. Salah satunya ialah dengan menumbuhkan rasa ingin tahu. Rasulullah SAW juga memiliki cara untuk membangkitkan rasa keingintahuan para sahabat, yaitu dengan cara membiarkan sesuatu yang tidak dijelaskan terlebih dahulu, yaitu agar nantinya pelajaran yang disampaikan itu lebih tertanam dan akan lebih berkesan di dalam hati para sahabat. Dan yang kedua yaitu kiat-kiat memunculkan sifat kreatif. Nah, tingkat dan bentuk bakat setiap orang kan jelas berbeda-beda sesuai dengan cara orang tersebut dalam membentuk dan mengembangkan bakatnya. Lalu bagaimana sih caranya agar dapat memunculkan sikap kreativitas? Nah, yang pertama itu mengamati sekeliling. Nah, dalam hal ini yaitu lihat sesuatu yang terjadi di sekitar kita, lalu visualisasikan dan gunakan semua indera yang kita miliki. Nah, hal tersebut itu dapat melatih dan mempertajam ingatan kita. Sebab kreativitas itu memiliki arti mempertajam dan meningkatkan kepekaan indera. Nah, yang kedua yaitu berimajinasi. Nah, semasa hidupnya Einstein itu pernah berkata bahwa dibandingkan dengan angka-angka, imajinasi itu lebih penting. Nah, kegiatan imajinasi ini meliputi merenung, berhayal, serta mencari celah atau kekurangan agar bisa diperbaiki. Nah, yang ketiga yaitu melakukan kegiatan yang baru. Nah, coba kita untuk melakukan aktivitas positif yang jarang atau belum sama sekali kita lakukan, sebab dengan melakukannya itu dapat
membuat kita berinteraksi dan melatih kreativitas kita. Nah, yang keempat yaitu menulis sebuah ide. Biasanya ide itu muncul secara tiba-tiba sehingga kita perlu membawa catatan harian agar ilmu atau ide yang tiba-tiba muncul itu tidak kita lupakan. Nah, yang kelima itu menambah wawasan. Nah, menambah wawasan itu dapat dilakukan dengan cara mempelajari hal baru di dalam maupun di luar bidangnya. Nah, wawasan yang baru itu biasanya dapat diperoleh dari internet, sosial media, majalah, buku, pameran, dan lain sebagainya. Dan yang keenam itu disiplin. Dan untuk melatih kreativitas, maka kita diperlukan sikap disiplin dalam menciptakan ide-ide baru dan mewujudkannya. Yang ketujuh yaitu melatih menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kanan dan otak kiri itu memiliki pembagian kerja yang berbeda. Otak kanan yaitu otak yang digunakan sepenuhnya, dan otak kiri yaitu akan menerima informasi dan dikirimkan ke otak kanan yang selanjutnya akan diproses dengan sendirinya dan kembali dikirimkan ke otak kiri. Yang kedelapan yaitu menciptakan lingkungan yang aman. Nah, ya, lingkungan yang aman di sini yaitu berarti lingkungan yang dipenuhi dengan peluang untuk mengekspresikan diri. Dapat dilakukan juga dengan cara menyediakan sarana dan prasarana seperti mainan, buku, barang-barang atau benda bekas, ruang dan waktu, serta menciptakan suasana yang dapat membuat kita itu bebas berkreasi. Yang kesembilan itu motivasi. Nah, untuk mengembangkan kreativitas kita itu diperlukan dorongan dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Dorongan dari luar itu dapat berupa penghargaan, support, dan lainnya. Sedangkan dorongan dari kita sendiri itu berupa keinginan kita untuk melakukan percobaan dan mengeksplornya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dewita Sekarwangi. Di sini akan menyampaikan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai definisi sifat ujub. Nah, ujub sendiri secara bahasa itu berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran dan takjub. Dalam hal ini takjub yaitu maksudnya membanggakan diri sendiri dan merasa terheran-heran akan kelebihan yang ada dalam dirinya. Menurut beberapa ahli, ujub memiliki pengertian yaitu yang pertama menurut Al-Junjani bahwa ujub merupakan pandangan seseorang yang merasa dirinya tinggi, padahal ia sama sekali tidak berhak untuk merasa seperti itu. Lalu juga menurut Al-Muhasibi, ujub sendiri merupakan sikap seseorang yang selalu memuji dirinya sendiri atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi ia melupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu menurut Syekh Bisru bin Al-Haris Al-Hafi, ujub itu ketika seseorang mengagung-agungkan setiap amalan yang telah diperbuatnya dan tidak menganggap amalan yang telah dilakukan oleh orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ujub ini merupakan sifat tercela yang dimiliki oleh seseorang yang mana ia memiliki kesombongan dalam dirinya, yang menganggap bahwa dirinya sempurna atas segalanya, baik ilmu ataupun perbuatannya, yang ditunjukkan baik lewat tutur kata atau lisannya maupun dengan perbuatannya. Tentang sifat ujub ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 18 yang artinya yaitu, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Mungkin itu saja terkait definisi ujub yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Faktor yang pertama adalah
dibawa sejak masih dalam rahim ibunya, baik berwujud benih, bibit, gen, atau sering juga kita sebut dengan kemampuan-kemampuan dasar atau potensi. Dia akan menyerap kebiasaan-kebiasaan keduanya atau salah satunya, baik yang positif maupun yang negatif. Adapun faktor lingkungan memberikan pengaruh sangat besar bagi diri seseorang. Faktor yang kedua adalah faktor sanjungan dan pujian yang berlebihan. Sanjungan yang berlebihan tanpa memperhatikan etika agama, sebagian orang yang berlebih-lebihan dalam memuji sehingga seringkali membuat yang dipuji lupa diri. Faktor yang ketiga adalah bergaul dengan orang yang terkena penyakit ujub. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus berhati-hati dalam memilih teman, karena pada umumnya seseorang akan melatai perbuatan temannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang solih dan teman yang jahat adalah seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor yang keempat adalah kufur, nikmat, dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang diterima seseorang hamba, tetapi ia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya nikmat itu, sehingga hal itu menggiringnya kepada penyakit ujub. Dia membanggakan dirinya yang tidak pantas untuk dibanggakan. Faktor yang selanjutnya atau faktor yang kelima adalah menangani suatu pekerjaan sebelum matang dalam menguasainya dan belum terbina dengan sempurna. Sekarang ini banyak kita temui orang-orang yang berlagak pintar, seperti kata pepatah, sudah dipetik sebelum matang. Beberapa banyak orang yang menjadi korban dalam hal ini, dan itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Ada lagi orang yang mengaku seorang ulama padahal ia tidak memiliki ilmu yang cukup. Lalu ia berkomentar tentang banyak permasalahan yang terkadang ia sendiri tidak paham tentang hal itu. Faktor yang keenam adalah jahil dan mengabaikan hakikat diri atau lupa daratan. Sekiranya seorang insan benar-benar merenungi dirinya, asal-muasal penciptaannya, sampai tumbuh menjadi manusia yang sempurna, niscaya dia tidak akan terkena penyakit ujub. Faktor yang ketujuh adalah faktor berbangga-bangga dengan nasab dan keturunan. Seseorang insan terkadang memandang mulia dirinya karena darah biru mengalir di tubuhnya. Ia menganggap dirinya lebih utama dari si fulan atau si fulan. Ia tidak mau mendatangi si fulan sekalipun berkepentingan dan tidak mau mendengarkan ucapan si fulan si fulan. Ini juga merupakan penyebab dari penyakit ujub. Penyebab yang kedelapan adalah berlebih-lebihan dalam memuliakan dan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melarang para sahabat untuk berdiri menyambut beliau. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang suka agar orang-orang berdiri menyambutnya, maka bersiaplah dia untuk menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi, beliau katakan hadis ini adalah hadis hasan. Faktor yang kesembilan atau faktor yang terakhir adalah lengah dari akibat yang ditimbulkan oleh penyakit ujub. Sekiranya seorang insan menyadari bahwa ia hanya menuai dosa dari penyakit ujub yang menjangkiti dirinya dan menyadari bahwa ujub itu adalah sebuah pelanggaran, sedikit pun ia tidak akan kuasa bersikap ujub, apalagi jika ia merenungi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sesungguhnya seluruh orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat bagaikan semut yang diinjak-injak manusia. Baik, untuk materi selanjutnya yakni cara menghindari sifat ujub. Lah, cara-cara yang dapat diterapkan untuk menghindari sifat ujub yakni yang pertama, menyadari bahwa taufik itu datangnya dari Allah. Nah, jika sudah menyadari hal ini, kita itu akan bisa sibuk memikirkan bagaimana bersyukur kepada Allah dan tidak akan membanggakan diri sendiri. Cara yang kedua, yakni merenungkan berbagai anugerah dan nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah. Nah, jika kita merenungkan anugerah dan nikmat dari Allah, kita itu akan
bersyukur kepadanya dan menganggap bahwa amal kita itu masih sedikit dan tidak akan pernah membanggakan diri kita. Cara yang ketiga yakni merasa takut kalau amal kita itu tidak diterima. Nah, jika kita itu sibuk dengan ketakutan seperti ini, maka kita juga tidak akan pernah membanggakan diri kita sendiri. Dan cara yang terakhir yakni memikirkan kembali dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Nah, jika kita juga takut kalau keburukan kita akan mengikis amal baik kita, nah kita juga akan terhindar dari sikap membanggakan diri sendiri ini. Untuk selanjutnya yakni cara mengobati sifat ujub. Nah, menurut Al-Ghazali terdapat 8 cara mengobati ujub dengan berdasarkan sebab sifat ujubnya. Yang pertama, ujub dengan fisik yang dapat diobati dengan bertafakur tentang berbagai kotoran batinnya. Yang kedua, ujub dengan kesehatan dan kekuatan dapat diobati dengan mengalami atau melihat saat dirinya sakit sehari saja. Ujub yang ketiga, ujub dengan intelektualitas dapat diobati dengan cara bersyukur kepada Allah atas karunia kecerdasan dan kecermatan yang telah dianugerahkan. Dan ujub yang keempat, ujub dengan nasab terhormat dapat diobati dengan introspeksi diri sendiri apabila perbuatannya berbeda dan bahkan bertentangan dengan nenek moyangnya. Ujub yang kelima, dengan nasab para penguasa yang zalim dan para pendukung mereka, bukan nasab agama dan ilmu, dapat diobati dengan merenungkan tentang berbagai kehinaan mereka dan tindakan-tindakan kezaliman mereka terhadap para hamba Allah. Yang keenam, ujub dengan banyaknya jumlah anak, pelayan, budak, keluarga, kerabat, pendukung, dan pengikut diobati dengan merenungkan tentang kelemahan dan kelemahan mereka. Ujub yang ketujuh, ujub dengan harta diobati dengan merenungkan tentang keburukan-keburukan harta kekayaan, hak-haknya yang banyak, dan para pendengki yang rakus. Dan ujub yang terakhir, ujub dengan pendapat yang salah diobati dengan hendaknya ia selalu menuduh pendapatnya sendiri dan tidak dapat diperdaya, kecuali jika secara pasti didukung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 15. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat bagi penonton video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.